Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, ketemu lagi ya dengan saya saudara. Dan saya selalu akan ingin bertemu dengan saudara-saudara untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang benar ya. Karena kalau kita punya ilmu untuk kita sebarkan itu kan kewajiban. Jadi saya sebagai orang yang punya ilmu, saya mempunyai kewajiban dari Tuhan untuk menyebarkan kepada saudara-saudara semua. Mohon dengarkan ya dan amalkan dalam kehidupan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang, kehidupan di alam dunia ini ya, saudara. Karena hidup di alam dunia ini kan tidak sekeinginan kita atau apa tuh, sebatas keinginan kita, ingin apapun mengikuti hawa nafsu kita, tidak kan? Karena hidup di alam dunia ini sudah ada cara-caranya dari Tuhan atau aturan-aturan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan, yaitu Rasul. Dan pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir dan Nabi terakhir yang menjadi utusan Tuhan untuk kita umatnya ya, sebagai pemimpin kita ya Nabi Muhammad itu. Nah, kita harus tahu di alam dunia ini kan kalau tidak punya ilmu banyak orang yang sombong ya karena tidak tahu ilmunya. Seperti pemerintah ya sebagai pejabat sombong dalam kepemerintahannya, seperti dalam orang yang berilmu seperti ulama, kiai, ustadz, habib sombong dengan keilmuannya katanya karena tidak tahu ilmunya. Seperti orang yang kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Nah, saya akan memberitahu tentang itu. Kita jangan sombong hidup di alam dunia ini ya. Karena walau kita sebagai pemerintah, walau kita sebagai ulama, kiai, ustadz, habib, walau kita sebagai orang yang berharta, kita hidup di alam dunia ini ada cara-caranya dari Tuhan supaya kesombongan tidak akan ada. Kalau kita tahu ilmunya, kesombongan tidak akan ada karena hidup di alam dunia ini sebagai amanah dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan. Nah, sebagai pemerintah ya, dari pemerintah pusat kan presiden, MPR, DPR, gubernur sampai ke RT, dia sebagai pemerintah jangan sombong dengan kepemerintahan. Karena apa? Kepemerintahan itu amanat dari Tuhan untuk dijalankan dengan baik dari Tuhan itu. Bagaimana cara mengelola kepemerintahan kan ada aturannya dari Tuhan ya. Yaitu pemerintah wajib mengayomi rakyat, dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari huru hara dari dari bahaya kelaparan ya dengan cara menurunkan harga barang makanan pokok, dari huru-hara yang meresahkan masyarakat, dan dari bahaya pembunuhan serta menjaga nusa negara bangsa dari kaum penjajah. Itu kan aturan dari Tuhan cara mengelola negara atau sebagai pemerintah. Jadi kalau kita tahu ilmunya sebagai pemerintah tidak akan ada kesombongan karena sebagai pemerintah itu mempunyai amanah dari Tuhan yang harus dijalankan ya. Sebagai kita orang yang berilmu seperti ulama, kiai, ustadz, habib ya katanya orang yang berilmu kan. Nah, kalau kita sebagai orang yang berilmu, kita jangan sombong dengan ilmu kita. Apa sombong? Saya sebagai Habib yang disebutkan sebagai keturunan Rasul katanya ya, katanya Habib itu keturunan Rasul katanya. Ulama sebagai orang yang wajib dimuliakan oleh orang lain. Nah, kalau kita tahu ilmunya sebagai ulama, kiai, ustadz, habib, tidak akan ada kesombongan. Karena sebagai ulama, kiai, ustadz, habib itu mempunyai amanah yang berat dari Tuhan untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain. Tentunya ilmu yang benar, tentunya ilmu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau kita menyebarkan ilmu yang sebenarnya ilmu, sejatinya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kita akan membawa mustami ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Tapi mohon maaf ya, kalau ilmunya melenceng dari Nabi Muhammad ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad melenceng ilmunya, maka maaf ya, kita mengajarkan ilmu itu pasti akan mengajarkan dalam kesesatan dan akan membawa mustami ke jalan yang sesat. Makanya kita harus tahu sebenarnya ilmu untuk kita sebarkan supaya orang yang berguru kepada kita mengamalkan untuk mencapai ridho Tuhan. Jadi hati-hati ya dalam kesombongan sebagai pemerintah, sebagai ulama, kiai, ustadz, sebagai orang yang berharta. Kalau kita tahu ilmunya dari Tuhan, jangan sombong dengan harta kita. Karena apa? Karena harta kita kalau kita tidak tahu ilmunya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi kalau kita tahu ilmunya dengan harta kita, kita akan membawa ke jalan yang diridhoi Tuhan, kesananya ke surga, yaitu jangan sombong kepada fakir miskin, jangan sombong orang yang berharta,
Tapi, lindungilah atau tolongilah orang yang fakir miskin. Dengan cara apa kita menolong orang yang fakir dan miskin? Apa dengan harta kita terus dikasih orang yang fakir miskin untuk makan, untuk jangan. Karena kalau kita selalu mengasihi orang lain itu akan menjadi benalu kepada kita dan akan menjadi pemalas. Jangan menolong kepada fakir miskin itu dengan cara memberi lapangan pekerjaan. Itu ya namanya membantu orang yang miskin, bukan dengan cara terus dikasih nih untuk kamu fakir miskin ini sebulan buat kamu, ini uang untuk sebulan, bukan, tapi kita memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka menggerakkan anggota badan, akal pikiran bekerja yang disuruh oleh Tuhan, kecuali kalau fakir miskinnya dalam keadaan yatim ya, atau masih yang wajib diurus oleh orang tua tapi orang tuanya sudah tidak ada, dan jompo ya yang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya, dan orang yang sakit. Kecuali kalau seperti itu ya kita kasih sebagai sedekah. Tapi kalau fakir miskinnya orang yang masih sehat badan, sehat pikiran, orang yang masih muda yang bisa bekerja, kita kasih dengan lapangan pekerjaan. Jangan sombong ya dengan harta kita, jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan jabatan kita, karena jabatan, karena ilmu, karena harta itu amanah dari Tuhan yang wajib kita jalankan untuk mencapai ridho Tuhan. Gitu ya. Assalamualaikum. Hmm. Hmm.